Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Ada yang tahu apa itu hak asasi manusia? Ya, hak asasi manusia itu adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Dan hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Jadi hak asasi manusia itu hak yang diperoleh untuk manusia. Untuk apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia itu untuk membatasi agar kita itu punya kebaikan dan kita tidak sewenang-wenang untuk menghakimi orang dan juga tidak sewenang-wenang kita membuli, menyakiti, dan agar tidak ada kekerasan. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak, hak asasi manusia juga itu memiliki manfaat. Di antara manfaatnya itu adalah untuk melindungi orang dari kekerasan dan kewenang-wenangan. Jadi orang itu kalau ada hukum hak asasi manusia itu tidak semaunya sendiri. Jadi kita dibatasi oleh hukum agar tidak berbuat kekerasan. Nah, yang kedua untuk menumbuhkan rasa saling menghargai antara manusia. Nah, untuk hukum hak asasi manusia itu kita bisa saling menghargai antar manusia, sesama manusia. Kita agar bisa menghargai. Nah, yang ketiga agar setiap individu dapat merasakan aman dan terjamin hak-haknya sebagai manusia yang bebas dan merdeka. Meskipun kita merdeka, kalau kita tidak punya HAM di dalam negara kita, maka warga negara kita sendiri itu sama seperti musuh karena tidak ada hak asasi manusia. Jadi pembulian dan kekerasan itu masih banyak kalau tidak ada HAM. Dan adanya hukum hak asasi manusia itu ya untuk agar kita semua sesama manusia itu merasakan aman dan terjamin hak-haknya. Dan bisa beraktivitas itu selayaknya manusia yang lain. Tidak merasa takut akan tindakan yang sewenang-wenang dan kekerasan. Dan selanjutnya, untuk mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak manusia orang lain tidak dilanggar. Nah, itu yang terakhir untuk agar orang itu bisa menjaga hak orang lain agar itu tidak dilanggar karena kan ada hukumnya. Hukumnya itu ya tidak ada pembulian, ya banyak pokoknya hukum-hukum hak asasi manusia itu. Supaya kita tuh merasa aman. Nah, itu diantaranya manfaat dari hak asasi manusia. Nah, selanjutnya adalah penerapan
hak asasi manusia di sekolah. Nah, ini Bapak menyertakan gambarnya sekalian agar kalian semua bisa lebih memahami. Nah, yang pertama, tidak mendiskriminasi sesama teman. Nah, itu penting ya anak-anak. Karena diskriminasi itu bisa menyebabkan trauma kepada teman kita. Karena dia merasa bahwa dirinya itu tidak dianggap dan terus-terusan dibully. Itu bisa membuat trauma dan tidak ingin sekolah. Kan kasihan kalau teman kita nanti kalau dibully terus, dia tidak merasa dianggap, itu tidak mau sekolah dan trauma karena sekolah. Itu kan kasihan nanti nggak punya masa depan. Nah, yang kedua adalah menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, menaati tata tertib itu juga bagian dari penerapan hak asasi manusia di sekolah, yaitu menggunakan topi saat upacara, menggunakan kasut, sepatu, pakai dasi, dipekek, bajunya dimasukkan ke dalam, dan lain-lain. Yang itu termasuk ke dalam tata tertib yang ada di sekolah. Dan selanjutnya yang ketiga, tidak menjauhi ataupun menghina teman yang disabilitas. Nah, kita sesama manusia itu harus saling menghargai. Teman kita itu disabilitas, jelek, ataupun cacat, itu harus tetap kita hargai. Jangan menghina, karena kita sesama makhluk ciptaan Allah. Kalau kita menghina sesama ciptaan Allah, kita sama saja dengan menghina Allah. Karena kan kita dibuat oleh Allah. Jadi buatan Allah itu pasti semuanya baik dan jangan menghina karena nanti bisa sama saja dengan kita menghina Tuhan. Dan yang keempat adalah tetap menghormati dan tidak menghina guru yang disabilitas. Jadi anak-anak ya, dengarkan. Meskipun guru kita itu disabilitas, itu kita harus tetap menghargai karena guru itu yang mengarahkan kita kepada masa depan. Apa yang dipikirkan guru, meskipun itu menurut kita salah, tapi bisa saja menurut guru kita itu benar. Jadi kita harus tetap positif terhadap guru kita. Karena asalnya barokah, barokah itu manfaat karena kita menghormati guru. Maupun guru kita itu tidak disabilitas ataupun disabilitas, kita harus tetap menghormatinya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, menghormati teman dengan agama yang berbeda. Nah, kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kita meskipun berbeda-beda agamanya, kan di Indonesia itu kan banyak agama. Nah, kita kalau memiliki teman yang berbeda agama, kita jangan menghina, tetapi kita menghormati teman karena toleransi yang kita miliki itu akan berharga sekali ketika kita nanti mencari teman. Karena bila kita membeda-bedakan, nanti malah terjadi perang antara saudara negara. Seperti Indonesia, perang dengan Indonesia sendiri, itu kan tidak baik. Karena tidak adanya toleransi, itu bisa saja. Dan selanjutnya adalah membela teman yang dirundung. Kita bisa membela teman yang dirundung, tetapi juga jangan langsung menghakimi yang merundung. Yang merundung sendiri itu juga manusia. Jadi kita harus tetap menegakkan haknya orang yang merundung dan juga kita membela, sangat membela, harus tetap membela orang yang dirundung.
Karena kasihan kalau teman kita dirundung, nanti dia menjadi trauma juga kalau dirundung. Itu bisa trauma, tidak mau sekolah, terus kasihan nanti masa depannya bagaimana. Nah, selanjutnya yang terakhir, tidak menghina teman karena apapun termasuk kondisi sosial dan perbedaan fisik yang dimilikinya. Nah, jadi yang terakhir itu, kita itu tidak boleh menghina teman. Itu baik pun teman kita berbeda agama, teman kita disabilitas, teman kita jelek, teman kita cacat, itu kita tidak boleh menghina. Baik pun kondisi sosialnya seperti dia punya rumah yang jelek, rumahnya di pemukiman yang kumuh, itu kita tidak boleh menghina. Karena toleransi, sekali lagi toleransi anak-anak. Toleransi itu saling menghargai maksudnya. Secara singkatnya seperti itu. Karena nanti kalau kita bisa menerapkan HAM di sekolah, kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Menurut Bapak seperti itu. Karena apa? Hak asasi manusia itu untuk menahan kita dari berbuat yang tidak baik kepada sesama kita. Baik pun itu di sekolah maupun itu di lingkungan luar sekolah. Kita harus tetap menggunakan HAM, hak asasi manusia. Nah, jadi apa sih Pak hak asasi manusia itu? Ya tadi, seperti tadi. Ada penerapannya, ada manfaatnya, ada pengertian dari HAM. Nah, seperti itu. Jadi, bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, eh, semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat pada hari ini. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk kalian semua. Semoga pelajaran kita, yaitu tentang hak asasi manusia, bisa kalian terapkan di sekolah maupun di luar sekolah. Karena itu sangat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.